بالحق إلا الله والله عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا إله غيره ونشهدكم بأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا عباد الله أنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى ولم يزل قائلا عليما بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسول الله وفي رواية كتاب الله وعترة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat taqwa, al-kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. At-taqwa ilahil alamin fa innaha 'izzun wa hirsun fid dunya wal marjah. Fiha ghina dharaini wastamsik biha walzam tanal ma'a tashtahi wa tadai. Ketakwaan akan membawa kita kepada ketenangan di atas segala ketenangan. Takwa akan membawa kita kepada kebahagiaan, kepada kesenangan di atas kebahagiaan dan kesenangan. Bahkan takwa akan membawa umat akhir zaman ini kepada kemakmuran dan kesejahteraan di atas segala kemakmuran dan kesejahteraan. Faman dayya'at taqwa wa la a'mala amraha, maka barang siapa yang mengabaikan perintah takwa dan tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan olehnya, tabashadu bil 'uqbah qulubun nadama, maka akan ditimpakan kepadanya kesengsaraan, kesusahan sebagai ujian dan cobaan. Bila ahabballahu 'abdan ibtala, apabila Allah cipta kepada hambanya, Allah beri hamba itu ujian, cobaan, la'allahu yatadhakkar aw yakhsha, agar hamba itu kembali mengingat Allah dan takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa idza sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila amal perbuatanmu yang baik membuatmu bergembira, membuatmu bahagia, dan amal keburukanmu membuatmu sengsara dan gelisah, fa anta mu'min, maka itu tanda masih ada keimanan yang kokoh dan besar dalam hatimu. Kerusakan yang kita lihat pada generasi akhir zaman sekarang ini, terutama generasi pemuda yang tidak mengenal agama, mereka biasa-biasa saja, seperti tak bersalah dan tak berdosa, terhanyut dan tenggelam dalam lautan kelalaian. Tak ada ibadah dalam kehidupan. Padahal Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad sudah pernah berkata, barang siapa yang hidupnya
jatuhnya dalam kelalaian. Wa yadha'atil a'maru tabahdalan wa qurrat hata'lu ala alfi dzurrati. Siapa orang yang hari-harinya diisi dengan kelalaian, tak ada ibadah, tak ada tilawah Al-Quran, tidak ada zikir, tidak ada kebaikan-kebaikan, maka ambil kabar, kata beliau, setiap hari wajah orang yang lalai itu diusap oleh syaitan. Raya syaitan berkata, bi abi hadza wajhun la yaflah. Kata syaitan, demi bapak moyangku iblis, wajah ini adalah wajah yang tak akan selamat dunia akhirat. Oleh sebab itu Nabi SAW selalu mewanti-wanti sahabatnya, selalu mewanti-wanti kita selalu umatnya. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang adalah dia yang panjang umurnya serta banyak amal kebaikannya. Sebaliknya, sahabat pernah bertanya, "Man syarrun nas ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling buruk ya Rasul? Siapa orang yang paling jahat? Qala, Nabi bersabda, "Man qala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang dia panjang umurnya dan banyak amal keburukannya. Dia pakai umurnya untuk maksiat kepada Allah. Hadirin, umur itu mudah zamaniyah, ya'ishu bihal insan, wa hiya mukawwinatun min al-anfasi wal awrati wal ayyami wal layali wasyuhur. Umur itu adalah kehidupan manusia berupa tarikan dan hembusan nafas, yang di dalamnya berisi hari-hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan umur ini akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Orang yang melalaikan umurnya, menyia-nyiakan dia punya umur, nanti ketika masuk ke dalam neraka, wa hum yastarihuna fiha, mereka berteriak menjerit di dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka Jahannam ini. Kami akan beramal saleh, kami akan berbuat baik, tidak seperti perbuatan buruk kami dahulu dunia. Tapi lihat ayat ini, Allah pertanyakan kepada mereka, kenapa kalian tidak menggunakan umur kalian sebaik-baik? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkara fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah beri kalian umur? Bukankah kami dahulu telah panjangkan umur kalian? Kenapa kalian tidak berpikir dan mengambil pelajaran? Wajah akumun nadhir, telah datang kepada kalian utusan. Rasul sudah saya utus, Nabi telah saya utus, Al-Quran telah saya turunkan. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Fadzuqu bima lizzalimin nasira. Maka rasakanlah azab yang pedih, dan bagi orang yang zalim tidak ada penolong satupun. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di Jumat kedua di bulan suci Ramadan. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sahabat kita atau bahkan keluarga kita yang sangat ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi ada yang datangnya lebih cepat daripada keinginan itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal mereka lebih datang dahulu daripada Ramadan yang sekarang kita rasakan. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Sampai-sampai dulu ketika datang Ramadan, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, qad adallukum syahrun azimun mubarak. Wahai sahabatku, telah datang kepada kalian bulan agung, bulan penuh keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Maka berpuasalah, beribadahlah, lakukan amal-amal kebaikan di dalamnya. Sahabat ketika menyambut Ramadan, wujuhuna rayatun min asrar al-baraya. Wajah mereka bergembira, wajah mereka menampakkan kegembiraan yang ada di dalam hati mereka, karena mereka menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Begitulah keistimewaan Ramadan.
Begitulah keberkahan Ramadan. Sampai-sampai Nabi bersabda, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka, kata Nabi, bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu meninggalkannya, tapi dia tidak mendapat ampunan Allah. Tidak ada ibadah di bulan Ramadan, tetap maksiat, dia tetap lalai kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan musuhnya Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadi musuhnya Ramadan. Karena dalam satu riwayat menceritakan, ketika hari kiamat ada seseorang yang menangis-nangis berteriak, menarik-narik jubah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seraya orang ini berkata, ya Rasul, syafi'ni, syafaati aku ya Rasulullah. Rasul hendak mengangkat tangan mendoakan kesimpulan ini, tiba-tiba datang malaikat menegur, ya Rasul, inna hadzal rajul qasamahu Ramadan. Wahai Rasulullah, ini orang adalah musuhnya Ramadan. Kalau Ramadan datang, dia berkata, Tuhan celakanya sebulan lagi aku akan berpuasa. Tuhan celakanya 30 hari ke depan aku tidak makan siang. Tuhan celakanya penuh menggerutu tentang datangnya Ramadan. Ini orang adalah musuhnya Ramadan. Jangan sampai kita menjadi musuh Ramadan, karena ini akan terhalang dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini kita benar-benar kejar, kita benar-benar tuntut ampunan Allah yang lebih luas. Kama jaa fil hadis, bagaimana yang telah datang dalam suatu riwayat hadis, lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi qulubihi wa yaktubu ala nafsihi wa huwa wadihun indahu ala al-'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Ketika Allah hendak menciptakan makhluk-makhluknya, Allah menulis sebuah ketetapan atas dirinya. Ketetapan itu Allah muliakan, Allah letakkan di atas arasnya. Ketetapan itu berbunyi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan kemurkaanmu. Rahmatnya Allah lebih besar daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau berkata, saking luasnya ampunan Allah itu, andaikan Fir'aun ketika tenggelam dia beriman dan bertaubat kepada Allah, niscaya Fir'aun akan diampuni oleh Allah. Tapi qadarullah, ketika Fir'aun tenggelam, Jibril turun mendekati Fir'aun, memasukkan banyak air ke mulut Fir'aun, sehingga Fir'aun tidak bisa beriman dan bertaubat kepada Allah. Walhasil Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah, sebanyak apapun kita punya dosa, di bulan Ramadan inilah tempat kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga